Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Mungkin Saja Dia Marah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tahun 2018 merupakan tahun yang tidak pernah terlupakan bagi Arga. Ada satu cerita yang membuat Arga sulit sekali melupakan tahun itu. Dimana kala itu Arga sedang mendaki Gunung Gede Pangrango bersama 3 orang sahabatnya. Sebut saja nama ketiga sahabatnya Lutfi, Fei, dan Nisa. Jadi total 2 cowok dan 3 cewek. Sedikit informasi seputar Gunung Gede. Gunung Gede merupakan sebuah gunung api bertipe stratovolcano yang berada di Pulau Jawa, Indonesia. Gunung Gede berada dalam ruang lingkup Taman Nasional Gede Pangrango yang merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980. Gunung ini berada di 2 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur dan Sukabumi, dengan ketinggian 1000 sampai 2958 meter dari permukaan laut. Suhu rata-rata di puncak Gunung Gede 18 derajat Celcius, dan di malam hari suhu puncak berkisar 5 derajat Celcius. Gerbang utama menuju gunung ini adalah dari Cibodas dan Cipanas. Gunung Gede diselimuti oleh hutan pegunungan yang mencakup zona-zona submontana, montana, hingga ke subalpin di sekitar puncaknya. Hutan pegunungan di kawasan ini merupakan salah satu yang paling kaya jenis flora di Indonesia, bahkan di kawasan Malaysia. Sejarah dan legenda yang merupakan kepercayaan masyarakat setempat, yaitu tentang keberadaan Eyang Surya Kencana. Surya Kencana adalah putra dari Dalem Cikondul atau Raden Arya Wiratanu I, pendiri Cianjur dan Bupati pertama Cianjur, hasil dari pernikahan dengan Putri Jin. Masyarakat percaya bahwa Eyang Surya Kencana yang notabene adalah bangsa Jin masih bermukim di sekitar Gunung Gede dan menjadi penguasa bangsa Jin di gunung tersebut. Pada saat tertentu banyak orang khususnya penganut agama Sunda wiwitan masuk ke goa-goa sekitar Gunung Gede untuk semedi atau bertapa maupun melakukan upacara religius. Sekian penjelasan tentang Gunung Gede Pangrango. Sekarang kita kembali ke cerita. 4 orang sekawan ini berangkat dari Bandung menuju ke Cibodas menggunakan mobil. Karena mereka berempat rencana mendaki Gunung Gede via jalur Cibodas. Perjalanan dari Bandung ke Cibodas kurang lebih 2,5 jam. Karena beruntung pagi itu tidak terlalu macet. Berangkat dari Bandung jam 5 dan sampai Cibodas kurang lebih jam setengah 8 pagi. Sampai di sana mereka langsung melakukan pendaftaran ulang di pos pendaftaran. Sekalipun sudah melakukan pendaftaran melalui online, mereka juga harus tetap melakukan pendaftaran ulang untuk mengambil berkas simaksi yang asli. Baru setelah itu mereka boleh melanjutkan pendakian. Start mereka melakukan pendakian itu sekitar jam 9 pagi. Soalnya setelah selesai melakukan pendaftaran ulang, mereka juga menyempatkan duduk-duduk di shelter sembari sarapan. Kembali ke proses pendakian. So far, pendakian mereka berjalan baik-baik saja. Mereka juga kerap bertemu dengan pendaki-pendaki lainnya yang sama-sama naik di hari itu. Kadang juga bertemu dengan pendaki yang baru saja perjalanan turun ke bawah. Tidak terasa hari semakin siang. 2 teman cewek Arga mulai merasa lelah dan lapar setelah 4,5 jam perjalanan. Arga sebenarnya pengennya itu ngecamp di kandang badak. Berhubung perjalanan ke kandang badak masih sekitar 1,5 jaman, apalagi 2 teman ceweknya ini mulai resek.
Akhirnya Arga mengalah dan mereka pun ngecamp di kandang batu hari itu. Mungkin besok teman-temannya masih bisa dibujuk untuk pindah tempat ngecamp. Soalnya ngecamp di kandang badak itu merupakan spot incaran ngecamp para pendaki. Dan benar saja, semua pendaki yang naik dengan mereka di hari itu memilih untuk ngecamp di kandang badak. Hanya 2 tenda mereka saja yang ngecamp di kandang batu hari itu. Tidak terasa sudah sekitar hampir jam 4 sore, terhitung setelah mereka tiba di kandang batu dan mempersiapkan segalanya. Kini mereka berempat sibuk menyiapkan untuk makan malam. Sesekali mereka bertemu dengan beberapa pendaki yang baru naik. Bahkan mereka coba menawarkan untuk ngecamp di kandang batu, tapi rata-rata menolak karena spot incaran mereka itu ngecamp di kandang badak. Arga dan teman-temannya juga tidak bisa memaksa. Mereka berempat membuat suasana ngecamp hari itu seasik mungkin. Ya, selain biar tidak merasa kesepian, sekaligus biar enggak ngerasa hampa saja. Hingga jam tangan Arga sudah menunjukkan sekitar pukul 8 malam. Arga berniat untuk masuk ke dalam tenda dan tidur, supaya besok pagi bisa melanjutkan pendakian dengan kondisi yang fit. Dia juga tidak lupa memberi arahan serupa kepada 3 sahabatnya. Akan tetapi tubuh Arga malah ditarik keluar sama Lutfi. Arga sempat menolak, tapi dengan segala bujuk rayu Lutfi, Arga pun akhirnya luluh. Dia kembali keluar tenda dan berkumpul di dekat api unggun. Lutfi terlihat berjalan ke arah samping tenda dan mengambil sebuah kantong plastik berwarna hitam. Lalu berjalan kembali ke arah api unggun. "Waktunya party," kata Lutfi kepada teman-temannya. Mendengar itu Arga kaget. Dia melihat kedua teman ceweknya malah merespon Lutfi dengan tertawa. Sama sekali tidak ada yang menghardik Lutfi atas tindakannya. Tidak lama kemudian Lutfi mengeluarkan sebotol minuman keras dari dalam kresek tersebut. Makin emosi Arga melihat itu. "Iya, kalau miras biasa, Mak. Ini miras yang kadar alkoholnya tinggi. Ditambah aku udah lama gak minum beginian sejak lulus kuliah," curhat Arga kepadaku. Kembali ke cerita. Arga yang terlihat mulai emosi dan hendak menghajar Lutfi, buru-buru ditarik sama Nisa. Di situ Arga juga melihat ada yang aneh sama Nisa malam itu. Fai, Nisa ini merupakan crashnya Arga dari lama. Nisa di kampusnya dulu ibarat kata seperti bidadari idaman anak-anak sejawat Arga. Arga sendiri udah memendam lama perasaan spesial ke Nisa. Dia ragu mau menyatakan perasaannya. Di lain sisi dia takut ditolak dan patah hati. Apalagi Nisa itu banyak sekali cowok-cowok ganteng dan tampan yang deketin dia. Kayak gak mungkin aja kalau dia mau sama Arga, yang notabene anak orang sederhana. Arga mau mendaki ke Gunung Gede hari itu pun semua demi Nisa, biar bisa deket sama Nisa. Sedangkan malam itu, entah kenapa Nisa benar-benar beda sekali. Biasanya Nisa itu jutek banget sama Arga, tapi malam itu Nisa seperti menggoda Arga, memancing Arga dengan ciri khasnya yang sulit sekali untuk Arga deskripsikan. Arga yang dirayu seperti itu sama Nisa jadi makin sulit menolak. Secara naluri seorang pria, Arga juga gak mau munah. Sampai akhirnya malam itu 4 orang ini mulai minum-minum alkohol dengan suasana yang hebat. Kesunyian tempat itu di malam tersebut seolah bisa mereka atasi. 1 botol miras yang dibawa Lutfi berhasil membuat 4 orang sekawan ini mulai ngaco pikirannya. Tanpa sadar Nisa mulai menciumi Arga dengan sangat bergairah. Lutfi sama Faye tiba-tiba langsung pergi ke tenda cewek dan gak tahu mereka ngapain di sana. Tersisa Arga dan Nisa di dekat api unggun yang mungkin kurang sedikit lagi mau padam. Malam itu Arga bersyukur, sekalipun dia mabuk, setidaknya akal warasnya masih jalan. Merasa udara di luar semakin lama semakin dingin, Arga membawa Nisa masuk ke dalam tendanya. Dia papa Nisa masuk ke dalam, lalu mereka tidur berdua dan awalnya biasa saja. Tahu-tahu Nisa bangun dan duduk di atas bubuk Arga. Arga kaget melihat itu. Satu persatu Nisa melepas pakaian yang dia kenakan. Kini Nisa benar-benar sudah telanjang dada di hadapan Arga. Di sisi lain Arga juga gak mau munah
kalau dia malam itu sempat terangsang dan hampir saja melakukan hal konyol. Tapi buru-buru dia tepis pikiran joroknya itu dan bangun lalu memakaikan Nisa dengan baju miliknya. Soalnya dia merasa baju Nisa sedikit basah. Habis itu dia arahkan Nisa untuk tidur lagi. Jadi Nisa hanya dipakaikan kaos saja tanpa daleman. Karena Arga bingung cara makainya gimana. Setelah itu dia keluar tenda dan menyalakan api unggun lagi sambil merokok. Dia berusaha menetralkan dirinya sendiri. Bagaimanapun rasa sayangnya ke Nisa, gak pantas kalau dia harus berbuat seperti itu kepada orang yang dia sayang. Ditambah mereka belum ada ikatan pernikahan. Tapi di lain sisi Arga berpikir, apa jangan-jangan hal seperti itu udah biasa bagi Nisa? Maksudnya mabok terus sedikit dipapau gitu loh. Cuma Arga tidak mau berspekulasi aneh-aneh. Disinilah teror demi teror dialami Arga. Di saat Arga sedang ngopi sambil merokok di dekat api unggun, kepala Arga seperti dilempar batu dari arah kanan. Sontak Arga kaget dan menoleh ke arah si pelempar batu. Akan tetapi Arga tidak melihat siapapun di sana. Tapi dia yakin banget kalau ada orang yang lempar batu ke kepalanya dan sakitnya itu terasa. Arga sudah merasa tidak baik-baik saja malam itu dan dia coba abaikan hal tersebut. Lagi dan lagi kepalanya dilempar batu dan entah sama siapa. Batunya bukan batu besar, ya semacam kerikil gitu. Walau begitu sakitnya tetap kerasa sekali. Untuk ketiga kalinya Arga dilempar batu. Akhirnya dia memilih berjalan ke arah sebelah kanannya untuk mengecek. Kira-kira yang melemparin batu itu siapa? Semakin Arga berjalan, semakin Arga merasa kalau sekujur tubuhnya benar-benar merinding. Arga tidak tahu sebenarnya dirinya ini kenapa, tapi dia masih terus berjalan hingga kakinya mengarahkannya ke sebuah pohon yang besar sekali. Anehnya, Arga di situ mulai ragu untuk melanjutkan langkahnya. Dia memilih diam dan memandang ke arah pohon tersebut. Dia pandangi pohon ini dari bawah sampai atas. Dia baru menyadari kalau pohon ini tinggi sekali dan daunnya sangat rimbun. Arga mencoba mengedarkan pandangannya. Dia tidak mendapati siapapun berdiri di dekat situ. Suasana benar-benar hening dan samar-samar, hanya terdengar suara air terjun. Karena tak jauh dari situ terdapat air terjun Pancaweluh. Selebihnya hanya hening dan sesekali terdengar suara burung yang Arga sendiri gak tahu itu burung apa. Pada saat pandangan Arga hendak kembali ke arah pohon yang tinggi itu, bersamaan dengan itu juga Arga tiba-tiba mencium aroma busuk sekali. Saat kedua mata Arga pas menatap ke arah pohon tersebut, Arga sempat kaget waktu melihat ada sebuah kepala pocong sedang mengintip dari balik pohon itu. Wajah pocongnya memandang ke arah Arga. Kedua matanya berlubang berlumuran darah. Wajah pocong itu hancur dan kain kafannya nampak lusuh sekali. Benar Arga kaget, tapi dia coba berpikir positif. Awalnya dia mengira ada pendaki lain yang coba iseng sama dia. Gak tahu tiba-tiba aja Arga punya pikiran seperti itu dan dia tidak berpikir kalau pocongnya benar-benar pocong. Dia samperinlah ke arah balik pohon. Sambil berjalan mendekat, Arga ngomong begini sambil meledek. Aduh, takut, ampun. Udah jangan bercanda aneh-aneh, ini gunung loh. Gak takut apa bikin jokes kayak gini. Ketika langkah kaki Arga mendekat ke arah balik pohon tersebut, tiba-tiba kepala pocong itu jatuh. Buk. Arga kaget di situ. Dan dia tidak melihat ada satu orang pun di balik pohon. Dia coba putari pohonnya dan memang di situ tidak ada siapa-siapa selain dia sama kepala pocong ini. Entah kenapa aroma busuk itu makin kecium dan baunya sangat menusuk hidung. Rasanya ingin muntah Arga di situ. Kini pandangan Arga teralihkan ke arah kepala pocong yang ada di bawahnya. Jarak mereka hanya beberapa senti saja. Arga melihat sejelas-jelasnya kalau pocong itu menyeringai ke arahnya. Sambil mengatur nafas, Arga berusaha berjalan ke belakang pelan-pelan. Pandangannya masih menatap ke arah pocong itu.
Dia terus perhatikan kepala pocong itu yang hanya diam di tempat. Semakin lama Arga melangkah, tahu-tahu kepala pocong itu melompat dan seolah bergerak mendekatinya. Secara spontan Arga langsung balik badan dan lari sekencang-kencangnya. Bersamaan dengan itu juga Arga mendengar ada banyak sekali suara beling-beling yang terbanting pecah. Anehnya, di situ dia tidak melihat siapapun di dekat tempatnya berdiri. Arga benar-benar ketakutan sekali malam itu. Hingga di titik dia sudah tidak kuat lagi. Lalu Arga terjatuh ke tanah dan tubuhnya seketika lemas. Dia berusaha bangun, tapi kakinya bergetar hebat. Akhirnya Arga hanya bisa terduduk lemas di atas tanah sambil menutup kedua telinganya dan memejamkan mata. Di tengah kegelapan malam itu, Arga terlalu takut membuka mata, apalagi sampai mendengarkan pecahan-pecahan beling yang entah datangnya dari mana. Dia juga mendengar seperti ada suara seorang bapak-bapak yang seolah sedang menertawakan dirinya yang ketakutan. Detik itu juga Arga langsung menangis ketakutan. Hanya bisa pasrah yang Arga lakukan. Tidak lama kemudian ada sebuah tangan yang menepuk pundaknya sambil berkata, Mas, tenang mas, ada apa mas?" Mendengar itu Arga kaget. Arga yakin sekali kalau itu suara manusia biasa. Dia membuka kedua matanya dan menurunkan tangannya yang menutup kedua telinganya. Arga menoleh ke seseorang yang di belakangnya. Ternyata itu merupakan seorang pendaki yang baru saja tiba. Dia melihat ke arah jam tangannya. Saat itu sekitar jam 1 dini hari. Para pendaki ini langsung mengajak Arga untuk berjalan ke arah tendanya berada. Sembari berjalan, pendaki ini bercerita kalau malam itu dia memutuskan untuk solo hiking dan rencananya ngecamp di kandang batu. Pas dia baru saja sampai, malam melihat Arga dengan kondisi yang ketakutan. Makanya pendaki itu buru-buru menghampiri Arga dan siapa tahu butuh pertolongan. Jujur Arga melihat orang ini sepintas ya manusia biasa seperti dia. Sewaktu Arga tanya siapa namanya, pendaki itu hanya menjawab, "Panggil saja Aryo mas." Gak nyangka aja waktu Arga dengar nama pendaki itu yang ternyata hampir sama dengannya. Hanya beda 2 huruf belakangnya saja. Lambat laun Arga seakan lupa dengan ketakutan yang baru saja dia rasakan. Dia sempat menoleh ke arah pohon besar tadi dan dia sudah tidak melihat lagi wujud kepala pocong yang menyeramkan itu. Lega rasanya perasaan Arga. Dia mulai terbawa ke dalam suasana percakapan dengan pendaki itu. Mereka saling membantu mendirikan tenda Mas Aryo dan dilanjut saling bercengkrama sampai terbahak-bahak. Arga juga tidak melihat ketika temannya bangun. Mungkin mereka benar-benar ngefly karena alkohol tadi. Arga dan Mas Aryo mulai merebus mie instan sama sekalian membuat kopi. Habis itu mereka makan bersama dan saat Mas Aryo melihat ke arah jam tangannya, ternyata itu sudah hampir jam 3 pagi. Lalu Mas Aryo mengajak Arga untuk beristirahat dan Arga meminta izin tidur setenda bareng Mas Aryo. Mas Aryo tersenyum sambil mempersilahkan. Di dalam tenda mereka tidak yang benar-benar langsung merem. Merasa Mas Aryo ini figur kakak yang baik sekali dan pendengar yang setia, barulah Arga memberanikan diri untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Dia ceritakan semua dari awal sampai akhir tanpa ragu. Setelah selesai cerita, Mas Aryo menjawab, "Harusnya sebelum mendaki, kamu pastikan teman-temanmu aman. Tidak ada yang membawa barang-barang seperti itu. Karena kamu leader mereka dan otomatis kamu yang akan bertanggung jawab atas mereka bertiga. Gak apa-apa, mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kamu. Biar next time, kalau mau mendaki, harus lebih sigap lagi ya. Udah pagi nih, ayo kita juga harus istirahat." Ya udah, setelah itu keduanya pun tidur. Keesokan paginya Arga terbangun saat ada sebuah tangan yang menggoyangkan salah satu kakinya sambil berkata, "Arga, bangun Arga, kamu ngapain tidur di sini? Dingin Arga. Mau mati muda kamu." Samar-samar Arga tahu kalau itu suara Nisa. Tiba-tiba bersamaan dengan itu Arga merasakan kedinginan yang luar biasa. Punggungnya sakit semua. Seakan dia tidur di atas tumpukan kerikil. Tapi yang membuat Arga terkejut justru bukan suara Nisa.
melainkan kenapa dia bisa tidur di atas tanah dengan hanya beralaskan sarung. Lantas kemana perginya tenda Mas Aryo? Lah, Mas Aryonya juga kemana? Ketiga sahabatnya bingung dengan pertanyaan Arga pagi itu. Dia melihat jam, ternyata sudah pukul 8 pagi. Berkali-kali Arga bertanya tentang Mas Aryo dan tenda Mas Aryo. Tapi ketiga temannya tidak ada yang tahu ataupun paham dengan maksud ucapan Arga. Di situ Lutfi langsung menenangkan Arga. Setelah tenang, Arga langsung menceritakan semua yang semalam dia alami. Mendengar cerita Arga, kini ketiga sahabatnya itulah yang jadi takut. Barulah Arga di situ sadar kalau sosok Mas Aryo yang semalam dia temui merupakan sosok jelmaan yang bisa jadi penunggu sekitar situ. Sosok itu datang menghampiri Arga untuk menegurnya dan melindunginya dari sosok-sosok lain yang marah atas sikap dan juga perbuatan Arga sama teman-temannya. Berhubung teman-temannya ini sudah merasa tidak nyaman, mereka meminta Arga untuk membantu mereka mengemas tenda lalu segera melanjutkan pendakian. Ya sudah, mereka pun mulai berkemas dan sarapan. Setelah semuanya sudah siap, baru mereka jalan lagi menuju puncak. Tapi sebelum ke puncak, mereka terlebih dahulu menggelar tenda di kandang badak. Di sana suasananya ramai, sehingga mereka semua mulai merasa aman. Turun dari puncak, mereka masih sempat bermalam di kandang badak, sebelum akhirnya turun bareng dengan salah satu rombongan pendaki dari Jakarta. Arga bersyukur setelah itu dia maupun temannya tidak mengalami kejadian aneh-aneh, hingga mereka semua selamat kembali ke rumah. Pelajaran berharga sih ini. Aku tidak ingin ngejeges siapapun di sini. Aku hanya sebatas berbicara menurut sudut pandang aku, seputar apa yang sudah Arga alami. Gunung manapun itu ibarat kata rumah bagi para mereka-mereka yang tidak kasat mata. Sama halnya kalau rumah kita dikotori, pasti kita marahkan. Bisa jadi itulah yang mereka rasakan. Sebaiknya dimanapun kita berada, harus menjaga yang namanya adab bertamu dan tata krama, supaya kita juga terhindar dari kejadian-kejadian seperti yang dialami Arga. Naudzubillah, jangan sampai. Kita mendaki itu tujuannya mengagumi kebesaran Allah yang Masya Allah luar biasa. Jangan malah dibumbui dengan hal-hal seperti membawa miras ataupun berbuat dan berkata tidak sopan. Nanti kalau kamu mengalami hal-hal di luar nalar, ya jangan salahkan mereka. Coba koreksi diri dulu. Kamunya udah benar apa belum? Bisa jadi itu cara Allah menegur kita. Kan semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Kembali lagi, semua tergantung pemikiran masing-masing orang. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.